Tapi kalau kalian itu sudah mentok dan ngomong sudah nggak sanggup bayar gitu, dalam aturan OJK nomor 40 tahun 2024 ini, pinjol diwajibkan untuk bekerja sama dengan asuransi. Jadi intinya adalah jika kalian itu galbay, ya benar-benar galbay, bukan cuma telat bayar, aman karena pembayaran kalian sudah di cover oleh pihak asuransi. Buat kalian yang takut gagal bayar pinjol, sekarang bisa lebih tenang ya. Karena OJK sudah ngeluarin aturan terbaru yang mewajibkan adanya asuransi buat jaminan kredit kalian. Artinya adalah kalau ada kendala bayar ya, asuransi bisa menjadi penyelamat. Apakah betul begitu? Mari kita bongkar faktanya. Dari kalian pasti banyak banget yang masih takut galbay pinjol, ya kan? Takut disebar datanya lah, takut didatengin DC-nya lah, takut diteror lewat SMS, chat, atau telepon, ya. Biasa itu hal yang lumrah ya, hal yang lumrah, hal yang wajar. Nah, ini saya punya tips buat kalian biar kalian itu nggak bingung ya, nggak bingung saya kasih tahu triknya. Galbay aman dan tidak melanggar aturan. Pertama, jangan sekali-kali menanggapi telepon ya, chat, atau SMS, atau email, atau apapun itulah. Ya, jangan menanggapi, jangan ditanggapi, jangan dibales. Kedua adalah sebelum jatuh tempo, kalian hubungi dulu keluarga kalian ya, orang-orang terdekat kalian hubungi. Kontak darurat juga kalian hubungi ya. Kabari mereka jika nanti ada yang menghubungi dari pihak pinjol, jangan pernah direspon ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, atur izin aplikasi agar data kalian itu tidak disebar kemana-mana ya. Atur dulu. Terus lalu riset HP kalian ya. Riset, terus gunakan nomor dan email yang berbeda dari sebelumnya. Keempat, kumpulkan bukti dan laporkan kepada OJK, SWI, atau Kominfo, atau ke pihak-pihak mana saja yang bisa kalian tempuh untuk pelaporan ini. Bang, itu kan kalau lewat medsos. Ini saya didatangi DC langsung ke rumah. Nah, gini sahabat ya, kalau didatangi DC, datang ke rumah ya, mereka kalau baik-baik ya sopan gitu, kata-katanya juga enak, ya suruh aja masuk. Ya, suruh masuk, buatin teh atau buatin kopi gitu. Nggak masalah, gini loh, DC ini kan juga kerja ya, kerja cari duit buat keluarga. Ya kalau DC-nya enak, kita juga enak ya kan. Selama tidak mengganggu aktivitas kita, ya kita terima dengan baik layaknya tamu. Seperti itu sahabat. Tapi bang, kan saya galbay, sudah nggak sanggup bayar lagi. Nah ini, betul nggak masalah, ya kan bisa kalian ngomong baik-baik sama DC-nya, ya kan? Bisa negosiasi baik-baik, bisa bicara baik-baik. Yang penting kalian ini jangan menjanjikan apapun kepada DC ya. Contohnya, nanti om, nanti pak, nanti mbak nunggu minggu depan, atau nunggu bulan depan, ya jangan gitu. Kalau kalian ini niatnya galbay, ya bilang aja terus terang. Saya galbay om, saya galbay mbak. Sudah nggak sanggup bayar, sudah nggak sanggup buat nyicil, ya gitu. Bilang aja terus terang seperti itu. Tapi bang, kalau dia datang lagi gimana? Ya bilang aja hal yang sama, ya. Saya sudah tidak sanggup bayar. Bilang gitu, terus terang ya. Jangan bertele-tele, jangan nunggu nanti gajian saya bayar, nanti nunggu ada uang aja. Ya jangan kayak gitu. Itu sama saja kalian itu menjanjikan sesuatu kepada DC. Gitu loh. Ya, sama aja kalian menjanjikan sesuatu kepada pinjolnya gitu. Kalian itu akan dianggap masih prospek untuk membayar. Ya, tapi kalau kalian itu sudah mentok dan ngomong sudah nggak sanggup bayar gitu, lama-lama DC-nya ini males, ya males nagih kalian. Ya kalau males karena nggak ada prospek, nggak ada progres apapun gitu loh. Ya mending mereka itu cari nasabah yang lain, cari cari yang bisa ditagih gitu, yang ada potensi buat bayar, ya. Karena gini loh, DC ini kan juga dikejar target, ya kan. Mereka nggak mau buang-buang waktu buat nagih ke orang-orang yang memang sudah nggak ada potensi untuk membayar, ya.
Kalau galbay itu kan sudah nggak ada potensi untuk bayar, gitu loh. Nah, dalam aturan OJK nomor 40 tahun 2024 ini, pinjol diwajibkan untuk bekerja sama dengan asuransi. Nah, di pasal 148 ayat 4 ya berbunyi, dalam hal penyelenggara memfasilitasi mitigasi risiko, pendanaan dalam bentuk asuransi kredit dan garis miring atau penjaminan kredit, penyelenggara ini wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga yang menjamin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, di poin A telah mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Terus yang di poin B tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari OJK. Di situ kan tertulis penyelenggara atau pinjol ya, wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin. Dari sini kan kalian bisa mencerna sendiri ya. Ini yang galbay pasti senyum-senyum ini. Pasti senyum-senyum ya. Lanjut di pasal 5 berbunyi, produk asuransi kredit dan garis miring atau penjaminan kredit yang digunakan penyelenggara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Dapat menutup sebagian besar risiko yang terjadi dengan memperhatikan prinsip asuransi dan penjaminan yang berlaku umum dan wajar ya. Di poin B didasari itikat baik dan di poin C dapat dilakukan klaim sejak kualitas pendanaan digolongkan diragukan atau macet. Oke, kita fokus saja ke poin C ya. Fokus ke poin C. Dalam sistem perbankan dan keuangan, kredit macet itu biasanya diklasifikasikan dalam beberapa tingkat ya. Biasanya ada lancar ya. Lancar itu tidak ada masalah dalam pembayaran. Yang kedua, dalam perhatian khusus atau ada keterlambatan tapi ringan ya, nggak telat banget gitu maksudnya. Terus yang ketiga diragukan, keterlambatannya ini agak panjang, agak lama gitu ya. Terus nomor 4 adalah macet atau galbay, gagal bayar total. Nah, di sini aturan mengharuskan bahwa klaim asuransi bisa diajukan sejak kredit masuk kategori diragukan atau macet ya. Jadi jika kalian cuma telat bayar, ya jangan harap kalian dapat di cover asuransi gitu loh. Jangan harap. Karena asuransi ini hanya mengcover bagi kalian yang kategorinya itu macet, ya macetnya macet panjang, atau galbay total, gagal bayar total, sudah nggak bisa bayar, nggak mampu bayar, atau nggak mau bayar. Nah ini kalian pikir sendiri. Jadi intinya adalah jika kalian itu galbay, ya benar-benar galbay, bukan cuma telat bayar. Di sini kalian aman, ya aman karena pembayaran kalian sudah di-cover oleh pihak asuransi. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan dan menguatkan mental kita semua. Salam galbay dan waspada jebakan digital.